Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memetakan bencana alam yang terjadi di Indonesia dalam 10 tipe, yakni gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan karhutla, gelombang pasang dan abrasi, kekeringan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrim. Bencana tersebut tentunya muncul hingga berbagai dampak dan resiko yang terjadi. Melihat hal tersebut, Disaster Management Center Dompet Duafa bergerak menjadi garda terdepan lewat perpanjangan tangan para donatur untuk membantu para penyintas terdampak melalui berbagai program kebaikan. Lewat bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar para penyintas yang terdampak bencana, dengan bersama untuk sesama, dengan berdaya hadapi bencana. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Sofa Kudus selaku Kepala Disaster Management Center dari Dompet Duafa. Kita langsung sapa. Selamat siang Bang Sofa. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Kalau kita lihat di tayangan tadi luar biasa sekali teman-teman dari Dompet Duafa mau langsung terjun untuk menolong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana. Bang Sofa, ini boleh diceritakan sebetulnya ini organisasi di bawah Dompet Duafa kah atau sebuah komunitas baru yang ditelurkan dari Dompet Duafa untuk menolong teman-teman kita yang terdampak oleh bencana? Ya, Disaster Management Center Dompet Duafa ini adalah program dari salah satu 5 pilar dari programnya Dompet Duafa, yaitu di sosial kemanusiaan. Makanya dengan hadirnya DMC Dompet Duafa ini ke depan untuk menangani tadi masalah sosial kemanusiaan, yaitu seperti kebencanaan dan konflik sosial dan lain-lain. Itu Mas. Oke. Apa yang tergerak yang membuat teman-teman Dompet Duafa akhirnya membuat Disaster Management Center ini? Apakah melihat kondisi geografis Indonesia? Kita tahu ya Indonesia kan di daerah rawan bencana Ring of Fire ya, cincin api yang sering sekali terdampak bencana, terkena bencana. Apakah karena hal itu sehingga harus ada sebuah organisasi yang akhirnya dibuat untuk membantu dan juga meminimalisir risiko jika terjadi bencana? Ya, itu salah satunya Mas ya. Selain tadi lagi pilarnya dari Dompet Duafa dari 5 pilar, kita masuk di sosial kebencanaan dan kemanusiaan ini. Selain dari DMC sendiri juga kita mempunyai jaringan para relawan-relawan yang tersebar di Indonesia, khususnya di Nusantara ini. Gitu. Dan berkat bantuan dengan teman-teman relawan dan juga dukungan para donatur, itu kita bisa sampai ke titik lokasi di mana lokasi bencana itu kita bisa langsung intervensi program-program yang akan kita rencanakan. Oke, saya mau masuk ke aksinya Mas, karena kan untuk menembus wilayah-wilayah yang terdampak bencana ini nggak gampang. Betul, mengingat saya juga pernah beberapa kali meliput ke lokasi bencana yang aksesnya susah sekali untuk masuk ke sana. Nah, ini boleh diceritakan dari teman-teman Dompet Duafa sudah berkeliling kemana saja dan bencana-bencana apa saja yang sudah dilalui untuk menolong para penyintas dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana tersebut? Ya. Untuk saat ini kebetulan tim dari DMC Dompet Duafa tersebar nih Mas. Kebetulan saat ini lagi banyak bencana dari Aceh, mulai di Aceh Tamiang, kemudian kita turun ada di Sumatera Utara yaitu di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan kemudian ada di Sibolga. Nah, kalau tadi Mas menanyakan bagaimana tim DMC Dompet Duafa untuk masuk ke dalam sosial bencana, seperti yang di Tapanuli Utara dan Tengah itu membutuhkan waktu 14 jam dari Medan. Tim kami sejak Senin malam itu mencoba untuk berangkat untuk memasuki lokasi bencana. Itu di Selasa sore kemarin itu baru sampai tembus, tinggal sisa 4 jam lagi perjalanan, tapi terhalang masih adanya banyak longsor-longsor yang di jalan yang belum bisa kita tembus. Kemudian kita bergerak lagi, geser lagi ke Sumatera Barat. Kebetulan tim dari DMC Dompet Duafa juga menyisir 3 ada bencana banjir bandang dan longsor, yaitu di Kota Padangnya sendiri, di Solok, dan kemudian juga itu di Sumatera. Bergeser lagi ke Pulau Jawa, kita juga sedang kebetulan saat ini ada banjir bandang dan longsor di Banjarnegara, di Cilacap, dan yang di Indonesia bagian timur di Jawa bagian timur yaitu adanya erupsi Semeru. Kita juga sama-sama menurunkan tim dan juga dengan bantuan teman-teman relawan se-Indonesia untuk bisa masuk ke lokasi bencana tersebut. Luar biasa sekali ya. Jadi tersebar di berbagai daerah sehingga bisa lebih proper saat menjalankan aksinya ya. Betul Mas. Oke, ini bantuan-bantuan apa saja yang diberikan di lokasi-lokasi bencana dan bagaimana penyalurannya Bang? Ya,
Kalau untuk tahap awal ketika tim kita first responder yang nyampe ke lokasi bencana, kita pasti yang salah satunya pertama berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat. Setelah berkoordinasi baru kita akan mencoba tim pertama itu tim assessment. Kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan bagi penyintas gitu. Selain dari tim responder untuk mencari save and rescue, kemudian juga kita akan menangani di pengungsian, kebutuhan pengungsian yang kita siapkan seperti sandang, makan, papan untuk kebutuhan sehari-harinya yang sangat dibutuhkan ya. Misalnya kebutuhan untuk air bersih, kebutuhan untuk makannya, kita bisa mencari dapur umum dengan menyediakan dapur umum. Dapur umum juga kita juga tadi kembali sesuai apa yang dibutuhkan oleh pengungsi tersebut. Di dalam suatu pengungsian kita tidak bisa menyamaratakan semuanya, bisa jadi orang dewasa, bisa jadi ada balita, ada lansia. Nah dari situ kita bisa menarik bikin program seandainya misalnya dapur umum, kita membuat dapur umum yang ini khusus untuk dewasa, untuk balita, untuk lansia, dan itu juga kita dalam program dapur umum juga kita juga didampingi oleh teman-teman kesehatan dari Dompet Duafa, yaitu dengan jadinya adanya untuk asupan gizinya sudah disesuaikan. Oke. Nah, selain dari dapur umum, ketika misalnya di suatu bencana, selain tim tadi ya, pertama tim rescue, kemudian juga untuk dapur umum, kita juga menyiapkan kebutuhan papannya atau istirahatnya. Biasanya kalau di pengungsian-pengungsian itu kan ala kadarnya ya, seadanya. Nah, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan standar sesuai dengan standarnya, sebenarnya kebutuhan selimut, tikar atau segala macam. Dan selain itu juga kita juga menyiapkan, boleh jadi di dalam satu pengungsian itu biasanya kekurangan atas sanitasi. Ya, sanitasi, kebutuhan mereka untuk membuang hajatnya segala macam kita akan persiapkan. Dan dari situ juga kita juga masuk juga ke biasanya untuk mengurangi efek psikologis di penyintas. Kita biasanya ada program PFA, Psychological First Aid, untuk para penyintas yang ada di pos pengungsian. Dan itu pada masa tanggap darurat atau respon di awal. Ketika setelah beberapa lagi biasanya dengan tanggap darurat itu kan selesai ditentukan oleh pemerintah. Begitu saja kita akan masuk ke masa transisi ke pemulihan. Nah di mana itu ada recovery dan tadi pemulihan ekonomi, pemulihan rekonstruksi dan lain-lain. Gitu, Mas. Jadi paket komplit ya, paket lengkap nih. Sandang, pangan, papan, ada trauma healing juga yang diberikan dan bahkan ada rehabilitasi untuk korban ya. Ya, dan kesehatan juga ada gitu. Biasanya kalau di awal tadi ya first responder dengan tim kesehatan kita. Biasanya kalau di suatu bencana itu selain tim rescue yang mencari, ada tim kesehatan biasanya sama, selain evakuasi juga pasti di pengungsian itu kan rawan dengan penyakit atau apa segala macam. Pasti kita akan turunkan tim kesehatan. Kita kalau turun biasanya satu paket komplit, teman-teman rescue, teman-teman kesehatan, dan teman-teman logistik, dan biasanya dengan teman-teman di komunikasi. Jadi ada tim advance atau tim tanggap darurat yang duluan ke lokasi bencana ya. First responder kita yang pertama harus jalan. Saya mau masuk ke sana. Ya. Bang Sofa, karena saya juga sempat beberapa kali jadi tim advance dan itu tidak mudah, harus begadang. Betul. Fisik juga harus kuat, mental fisik, kemudian juga harus bisa berpikir secara logis bagaimana kita menyesuaikan diri dengan korban dan juga pemerintah dan lokasi yang sangat penuh dengan ketidakpastian. Apakah dari teman-teman DMC ini juga ada sebuah pelatihan agar mereka bisa kuat dalam fisik maupun mental sehingga bertugas di lapangan pun saat memberikan bantuan juga mereka bisa memberikannya secara optimal? Ya. Untuk tim kami sendiri di Organic Disaster Management Center Dompet Duafa juga mempunyai peningkatan kapasitas tadi ya, standar-standar bagaimana saya menurunkan tim first responder untuk ke suatu lokasi tadi sudah dibekali dengan standar-standar yang sudah kita siapkan. Kita sudah mempunyai SOP tersendiri untuk menurunkan tim yang organik, terutama seperti kayak kejadian kebencanaan ini. Kita mempunyai SOP 1 kali 24 jam tim harus bisa sampai di lokasi untuk minimal paling tidak harus dari organik, bisa jadi dari teman-teman relawan, ya kan, teman-teman masyarakat, bantuan untuk bisa mengupdate informasi, ya, mendapatkan sebanyak-banyak informasi untuk bisa kita sampaikan di pusat, dan dari informasi pertama itu atau asesmen pertama itu yang akan bisa kita petakan, peta aksi kita ke depan mau seperti apa. Dan kembali lagi tadi untuk skill dari teman-teman, kita juga rutin ya peningkatan kapasitas buat teman-teman itu dalam 1 tahun bisa sampai 3 atau 4 kali peningkatkan kapasitas dari teman-teman. Kita juga mensertifikasi beberapa teman-teman first responder untuk ke subspesialis masing-masing ya. Spesialis misalnya kayak tadi ya, ke spesialis ke wash, water dan sanitasi, kemudian juga misalnya spesialis subcluster hunian, spesialis juga untuk penanganan pendidikan apa segala macam gitu, Mas. Oke, luar biasa sekali.
Saya juga penasaran seperti apa sebetulnya dari teman-teman DMC ini saat menghadapi tantangan, kemudian lokasi yang sangat Ya, penuh dengan kejutan itu bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut, terutama tim medis, karena kan mereka harus bisa menguatkan diri sendiri terlebih dulu mhm, sebelum bisa mengobati orang lain. Nah, betul, ini berbeda sekali dengan ya, saat mereka bertugas di rumah sakit atau layanan betul, kesehatan. Ini bagaimana juga dengan tim ya, medisnya, Bang? Tapi ditahan ya, Bang. ya, Kita akan siap. bahas usai jeda, Bang Sofa. Baik, pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Sofa selaku Kepala Disaster Management Center dari Dompet Duafa. Mas Sofa melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi tentu pasti akan ada banyak hambatan, tantangan, rintangan dari tim DMC Dompet Duafa saat menerjang ya, masuk ke titik-titik lokasi bencana. Mengingat Indonesia banyak sekali bencana yang sudah dilalui, ada yang belum lama ini terjadi sangat besar bencananya adalah bencana gempa bumi di Lombok 2018 dan juga bencana Palu ya. Ada likuifaksi, tsunami, dan gempa bumi juga di sana. Dan saya juga sempat ke sana dan itu Ya. luar biasa, porak-poranda, kemudian ada banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita, ratusan korban jiwa di sana. Nah ini bagaimana tantangan, hambatan, rintangan yang dilalui oleh teman-teman DMC dan bagaimana juga dengan tim medisnya. Karena kan tim medis ini harus bisa menyiapkan tubuhnya, fisiknya secara proper dulu, secara Ya. optimal, sehingga ia juga baru bisa memberikan penolongan dan perawatan kepada kelompok-kelompok yang terkena oleh bencana tersebut, Mas. Ya, untuk kita di tim DMC, untuk tadi saya bagaimana menuju lokasi ya, kan ini banyak tantangan ya, seperti Betul. tadi Mas ceritakan gempa bumi di Lombok dan di Palu. Kebetulan saya sendiri satu tim advance yang pertama untuk masuk ke dalam Palu setelah sebelum timnya. Jadi ketika kejadian bencana Palu, kita tadi Mas, strateginya kita bagi tiga keberangkatan dari tim dari Sulawesi Selatan Makassar, kemudian keberangkatan tim yang dari tim Dompet Duafa Kalimantan Timur, berarti dari Balikpapan menuju Pantaloan di Palu, kemudian tim yang pusat dari Jakarta yaitu direct flight tapi tidak bisa ke Palu waktu kejadian di Palu tapi langsung direct flight ke Gorontalo untuk sampai ke Palu, memakan waktu lagi sampai 24 jam. Jadi kejadian gempa, sebagai contoh kejadian gempa Palu itu di malam Sabtu, tim kita pertama malam Minggu itu sudah sampai di Palu melalui jalan darat dari Makassar dan dari Gorontalo. Kemudian untuk mensiasati tim tadi seperti Mas katakan, untuk tim medis yang harusnya dia untuk menolong para penyintas, berarti juga dia harus bisa mempersiapkan diri ya, fisik dan mental. Betul. Terutama karena sebelum dia bisa menolong tim, selain penyintas juga tim responder kita yang pertama jalan juga dibutuhkan kesiapan mental dan fisik. Nah itu kita sudah punya kriteria-kriteria. Jadi sebelum tim yang kita pilih, kita tuh benar-benar tim yang sudah siap. Jadi sudah melalui pelatihan, training, kebiasaan, dan tim medisnya kita juga kita latih training pelatihan kebencanaan. Bagaimana menghadapi suatu bencana misalnya gempa bumi, banjir longsor, apa segala macam gitu Mas. Oke. Jadi memang sudah ada pelatihannya Betul. terlebih dulu ya untuk Ya, tim medisnya. ya, Oke. Yang menarik juga dari tim DMC ini ya, tidak hanya memberikan pertolongan di awal saja, tetapi ada juga bantuan jangka menengah dan jangka panjang sehingga mereka ini betul-betul bisa pulih. ya, Teman-teman saudara-saudara kita yang terkena bencana. Ini boleh diceritakan Mas skemanya sebetulnya bentuk ya. pertolongannya seperti apa sehingga mereka tuh bisa pulih lagi seperti sedia kala. Ya, sesuai dengan ini DMC Dompet Duafa itu ada skemanya sebenarnya ada 4 bagian Mas. Mhm, Yang pertama yaitu kesiapsiagaan. mhm, Setelah masuk proses kesiapsiagaan itu ada di mitigasi bencana. Dari mitigasi bencana ada proses lagi yang ketiga di tanggap darurat, yang terakhir pemulihan. mhm. Jadi kalau kita siklusnya misal anggap ketika pada saat ini banyak kejadian-kejadian bencana, berarti masuknya di proses tanggap darurat nih Mas ya kan. Mhm. Kita first responder menolong pertama kebutuhan kebutuhan penting dasar bagi para penyintas. Setelah selesai di tanggap darurat tadi ke pemulihan, baik pemulihan fisik, non fisik, rekonstruksi apa segala macam. Setelah berjalan beberapa lama selesai pemulihan, kita masuk ke proses mitigasi.
bagaimana penyadartahuan kepada kelompok masyarakat atau daerah tertentu terhadap bahaya-bahaya bencana yang akan mengalami di lokasi mereka sendiri. Dan setelah dimitigasi kita juga ada proses itu kesiapsiagaan. Jadi proses ini yang terus saja berputar terus yang harus kita komplitkan gitu, kelengkapannya. Gitu. Menarik. Jadi ada edukasi juga Betul, tentang ada mitigasi juga, bencana ya untuk meminimalisir risiko kalau terjadi bencana lagi. Iya. Kalau bencana itu kan tidak bisa kita hindari kan, Mas. Betul. Kita hanya bisa meminimalisir resiko kita gitu, mengurangi jumlah korban kalau begitu. Jadi kesiapsiagaan itu juga harus siap. Oke. Nah, sebelum mendalami hal itu saya mau masuk ke pembangunannya karena infrastruktur pasti Pemulihan kan ya. rusak berat ya seperti yang ada di Lombok dan juga Palu 2018 lalu. Ini proses pembangunannya bagaimana untuk rumah-rumah mereka, kemudian sarana-sarana untuk mereka beraktivitas sehari-hari. Itu Dompet Duafa sampai ikut turun tangan juga ya, Mas? Ya, alhamdulillah. Jadi ketika selesai masa tanggap darurat kita masuk ke early recovery, kita pemulihan yang di awal-awal. Pasti sebelumnya juga dalam kerja-kerja ini juga kita tidak sendiri ya, Mas. Sekali lagi kita juga ada namanya simbol pentahelik. Jadi kita keterlibatan dengan pihak pemerintah, dengan dunia usaha, dengan akademisi dan masyarakat. Untuk proses tadi ketika masuk pemulihan, sebelum kita masuk ke pemulihan rekonstruksi atau struktur bangunan yang misalnya dia sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana fasilitas umum, rumah sakit apa segala macam, kita pasti siapkan yang serba darurat. Misalnya tadi rumah darurat, ya kan, shelter darurat. Kemudian kita bagaimana biar bisa hidup kalau misalnya ada bangunan sekolah yang rubuh segala macam, kan nggak bisa kita langsung jadi utuh, pasti kita ada sekolah sementara atau apa. Nah, proses-proses itu yang dilalui sambil tadi kita juga berkolaborasi dengan seluruh donatur di Dompet Duafa. Kan kita hanya perpanjangan tangan dari para donatur untuk melaksanakan program-program tersebut. Dan biasanya kalau misalnya ke fasilitas sosial umum yang besar atau apa segala, kita pasti berkolaborasi juga dengan pemerintah setempat. Misalkan kayak seperti Mas tadi ceritakan di Lombok apa setelah kejadian gempa, kita berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan dinas kesehatan, kita membangun puskesmas pembantu yang ada di Lombok Utara, yaitu di Kecamatan Tanjung. Kemudian di Palu juga kita membangun ada 3 sekolahan tahan gempa dengan model panggung. Sekolah dari ada SD, ada SMP dan ada SMA, itu di Palu. Sama kita berkolaborasi dengan dinas pendidikan di sana. Gitu, Mas. Oke, luar biasa sekali. Apa yang membuat Mas Sofa ini terus mau bekerja di DMC Dompet Duafa, mengingatkan pasti bukan hanya mengeluarkan tenaga, waktu, pikiran, tetapi juga nyawa sendiri. Ya. Apa yang membuat Mas Sofa mau terus bergerak dalam komunitas yang luar biasa ini, Mas? Apa juga pengalaman berharga mungkin ya yang Mas Sofa dapatkan selama bertahun-tahun di sini? Ya, yang saya pastikan itu tadi pengalaman berharga ya, Mas ya. Yang pasti pengalaman berharga yang itu kayaknya mahal sekali ya. Dari pengalaman-pengalaman itu juga jadi belajar apa ya? Jadi belajar belajar hidup saya sendiri ya, secara pribadi. Di mana dapat menolong orang atau sesama itu merupakan ada rasa yang lebih bahagia gitu ya. Kayaknya nggak ada yang bisa bayar. Gitu. Ya, senang ya walaupun misalnya kita bersusah payah ke lokasi tujuan untuk membangun, walaupun kondisi di suatu lokasi tidak begitu menyenangkan kan gitu ya, Mas. Tapi bagaimana kita mengurangi beban terhadap penyintas itu merupakan suatu kebahagiaan yang sangat tinggi dan menurut saya. Jadi ketika menolong orang yang membutuhkan itu justru menjadi bensin, menjadi bahan bakar buat Mas bahan Sofa bakar. ya? Suplai energi. Oke, luar Apalagi biasa. kalau tadi ya, Mas, kita bisa membantu apa yang dibutuhkan, tapi bukan apa yang kita bawa yang kita kasih, tapi apa yang dibutuhkan penyintas itu yang bisa kita penuhi, itu merupakan suatu apa ya, kita bilang keberhasilan ya. Jadi kita tuh membawa bantu tuh nggak asal bawa bantuan, tapi kita juga tadi ya fungsinya tim advance atau di awal untuk bisa mendata, mengasesmen kebutuhan yang sesuai benar-benar yang dibutuhkan oleh si penyintas tersebut. Tidak hanya memberikan sekedar bantuan, Betul, tetapi Mas. yang mereka butuhkan. Iya, betul. Oke, luar biasa. Terakhir, Mas Sofa, apa harapan Mas Sofa dengan segala aksi yang sudah dilakukan dari teman-teman di MC dan juga pesan mungkin buat masyarakat kita agar kita bisa lebih aware lagi dengan kesiapsiagaan bencana? Ya. Pesannya buat teman-teman tim DMC Dompet Duafa dan seluruh relawan, tetap solid, tetap kuatkan
semangat terus dijaga dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Dan kepada para donatur Dompet Duafa, silahkan bisa menitipkan dengan amanah-amanah, insya Allah kita jaga amanahnya. Pesan tadi dari DMC Dompet Duafa ini, kita harus bisa berdaya hadapi bencana karena bumi cuma satu. Oke, karena bumi cuma satu, maka kita harus menjaga kelestariannya agar kita terhindar dari segala macam bentuk bahaya dan juga bencana. Terima kasih, Mas. Bang Sofa telah bergabung, telah hadir bersama kami di sini di Halo Indonesia. Salam sehat dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.